Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video kali ini saya akan membahas lagi tentang aplikasi pinjaman online yang mempunyai atau menggunakan asuransi. Nah, maksudnya apa sih? Asuransi ini adalah sebuah fitur atau memang sebuah kewajiban ya buat aplikasi pembiayaan atau aplikasi pinjaman online di mana untuk menjamin keuangan mereka, teman-teman. Jadi lembaga pinjaman online atau lembaga kayak misal pendanaan itu mereka biasanya mempunyai asuransi. Nah, asuransinya ini ditujukan sebagai jaga-jaga nih, banyak banget yang galbe atau telat bayar di aplikasi tersebut. Jadi mereka bisa mendapatkan ganti ruginya dari orang-orang yang tidak mau bayar hutang atau tidak bisa bayar hutangnya, teman-teman. Nah, sebenarnya ini bagus banget buat aplikasi pinjaman online ya, untuk mengamankan cash flow mereka, untuk mengamankan pembiayaan mereka. Tapi nggak semua pinjaman online itu menggunakan aplikasi asuransi ini loh. Karena apa? Karena tentunya kan kalau misalnya ikut asuransi, berarti kan harus biaya atau bayar premi per bulannya ya teman-teman. Dan di mana ini membutuhkan atau juga nggak murah biayanya teman-teman. Nah, aplikasi pinjaman online yang masih kecil-kecil tersebut tentunya akan masih berpikir ulang untuk menggunakan asuransi. Nah, asuransi pun juga dibagi bermacam-macam ya. Ada yang pembiayaannya pun lengkap, faktor resikonya lengkap. Misal nasabahnya meninggal. Nah, itu gimana tuh nasib hutangnya? Nah, misal nasabahnya itu kecelakaan dan tidak bisa bekerja lagi, gimana? Nah, misal nasabahnya itu PHK, itu bagaimana untuk perhitungan pembayarannya? Dan tentunya ini juga tidak bisa kita langsung anggap bahwa asuransi ini bakal membayarin hutang kita secara full ya teman-teman. Tergantung kondisi dan laporan yang diselidiki oleh pihak asuransi dan pihak pinjaman online-nya. Seperti itu, teman-teman. Nah, semoga sampai di sini kalian paham ya tentang bagaimana cara kerja sebenarnya dari alur asuransi itu. Jadi memang ada perusahaan asuransi ya, perusahaan asuransi yang customer-nya atau kliennya ini adalah perusahaan-perusahaan pinjaman online seperti ini. Nah, nanti akan saya jelaskan juga lebih lengkapnya dan di sini saya akan membahas 13 aplikasi yang sudah dipastikan menggunakan asuransi ya. Nah, yang pertama kalian pasti tahu ya, Aku Laku. Aku Laku ini sudah terbesar nomor satu saat ini di Indonesia. Dan jelas ini sudah pasti menggunakan asuransi. Tapi balik lagi ya, kita tidak bisa tahu bahwa di Aku Laku ini menggunakan paket asuransi yang apa sih? Apakah ke cover semua? Apakah 100% hutang-hutang kita dilunasi atau enggak? Nah, mungkin buat kalian yang bertanya-tanya, Bang, kalau misalnya Aku Laku pakai asuransi, kenapa kok dia penagihannya kasar banget? Dan seakan-akan benar-benar ngebet banget untuk ditagih atau menagih kepada kita. Nah, jawabannya sebenarnya simpel ya teman-teman. Balik lagi, asuransi Aku Laku ini kayak gimana? Itu kan kita yang nggak tahu teman-teman. Siapa tahu harus ada persyaratan kalian tidak bisa bayar selama 2 tahun dulu, baru semua hutang kalian diganti sama asuransi. Atau siapa tahu kalian harus berstatus mungkin sekarang tidak bisa membayar karena sakit atau apa, nah baru kalian dilunasi. Atau mungkin kalau misal kalian karena tidak bisa membayar karena ya di PHK aja, nah itu mungkin asuransi cuma cover cuma 20% dari hutang kalian. Nah, ini kan kita tidak bisa tahu teman-teman ya, karena itu adalah perjanjian internal antara aplikasi Aku Laku dengan pihak asuransinya. Oke, nah selanjutnya yang kedua, kalau Aku Laku pakai udah jelas Kredivo udah pasti pakai. Ini merupakan aplikasi yang satu paket, yang bukan satu paket sih, lebih ke arah aplikasi yang sama-sama besar saat ini teman-teman. Di bawah Aku Laku cuman hanya Kredivo dan dua ini meninggalkan aplikasi-aplikasi pinjaman online atau pendanaan di bawahnya teman-teman. Kredivo juga sama ya teman-teman, sudah ada asuransinya. Kalian bisa baca aja di syarat dan ketentuan dan perjanjian itu ada kok, ada poin-poin yang menjelaskan bahwa kegagalan bayar dari nasabah itu tidak ditanggung oleh negara tapi ditanggung oleh lembaga asuransi dan lain sebagainya itu teman-teman. Lalu selanjutnya ada home credit juga ya teman-teman. Home credit Indonesia ini juga pastinya ada asuransi. Ini sudah banyak informasi terkait hal ini teman-teman. Lalu selanjutnya ada kredit pintar. Kredit pintar ini juga sangat besar ya aplikasinya. DC-nya pun sudah ada di mana-mana dan ini sudah jelas sudah ada asuransinya teman-teman. Lalu selanjutnya ada rupiah cepat. Rupiah cepat ini juga sudah ada ya. Jadi rupiah cepat ini memang saat ini sudah menggunakan asuransi dan memang sebelumnya mungkin saja belum, tapi saat ini sudah menggunakan asuransi teman-teman. Lalu di sini ada kredito ya, kredit uang pinjaman ini sudah menggunakan asuransi juga teman-teman. Yang download sudah banyak banget, sudah pasti aplikasi ini sudah lumayan terkenal ya teman-teman karena namanya juga mirip-mirip dengan Kredivo teman-teman. Lalu di sini ada Uangmi ya, Uangmi juga sudah, ini salah satu pinjol-pinjol populer juga, yang download sudah 5 juta lebih, dan ini juga sudah menggunakan asuransi. Oke, selanjutnya ada Indodana, Indodana ini sudah jelas, sudah ada asuransi juga, mirip-mirip Aku Laku dia cara kerjanya.
Lalu di sini ada Easy Cash ini juga sudah, yang download kalian bisa lihat ya, 10 juta, ratingnya yang review 900.000 dan sayangnya cuma 4,4, berarti banyak yang kecewa, sepertinya ya, kalian baca sendiri aja banyak yang kecewa atau banyak yang puas. Nah, lalu selanjutnya ada UKU. UKU ini juga sudah asuransi dari PT Teknologi Merlin Sejahtera. Jadi yang saya bahas semuanya ini pinjol-pinjol legal ya teman-teman, bukan pinjol ilegal. Lalu di sini ada Watas, ini juga sudah ada asuransi. Lalu di sini ada Maukes, ini juga sudah ada asuransinya. Ini milik Astra ya teman-teman, Astra Welab Digital Arta. Jadi ini adalah salah satu bisnis unit atau bidang usaha lain dari Astra Group teman-teman. Nah, lalu di sini ada juga Shopee. Nah, Shopee ini kalau kalian baca perjanjiannya di situ juga tertulis bahwa jika ada nasabah atau para peminjam yang telat bayar di sini, itu dia akan mendapatkan atau dia itu eh, akan diganti oleh pihak asuransi. Cuma nominalnya berapa sekali lagi tidak bisa dipastikan. Jadi masing-masing dari ke-13 aplikasi pinjaman online ini itu mempunyai asuransi masing-masing. Ya, mungkin ada aja yang kebetulan sama tapi kita tidak pernah tahu. Dan biaya premi yang mereka bayarkan ke asuransi itu juga bermacam-macam, kita juga tidak tahu. Bisa jadi kayak misal contoh di Uangmi, bisa jadi dia cuman asuransiin kita ketika orang-orang yang meninggal aja yang akan di cover untuk hutang-hutangnya dilunasi, itu juga bisa teman-teman. Nah, ada juga yang mungkin di PHK, itu juga rasanya kalau di PHK ya teman-teman, itu paling di cover asuransi cuman berapa persen aja, nggak full. Jadi misal kalian hutang 1 juta, kalau misalnya alasannya karena PHK tidak bisa bayar, itu mungkin sama asuransi di cover cuman 10-20%, yaitu cuman 100 sampai 200.000 segitu ya teman-teman. Jadi memang asuransi itu ya nggak usah jauh-jauh lah, kita kesehatan aja kan asuransinya juga macam-macam ya. Apalagi pinjol atau perusahaan besar seperti mereka-mereka ini. Pasti asuransinya pun juga sangat banyak teman-teman. Nah, jadi kalau ada pertanyaan apakah pinjol-pinjol yang ada asuransinya ini enak untuk digagal bayarkan atau boleh untuk digalbay? Nah, jawabannya ini tergantung lagi teman-teman. Kalau menurut saya pribadi, versi saya, ya saya lebih baik kalian bayar aja pinjaman pokoknya aja. Nah, untuk bunganya, kalian bisa negosiasi nanti untuk pelunasan atau mungkin dihapuskan saja biar kalian bisa langsung melunasi hutang dan tidak melakukan pinjaman online di aplikasi pinjol-pinjol seperti ini, teman-teman. Ya, terus terang aja ya, teman-teman, pinjol ini kalau saya boleh jujur, bunganya itu memang sangat-sangat tinggi. Nah, ini jauh-jauh lebih tinggi dibandingkan kalau kalian pinjam di bank konvensional ya. Jadi, wajar sih menurut saya kalau banyak yang gagal bayar, banyak yang merasa telat bayar karena ya bunganya ini sangat berat. Mereka butuh uang cepat, lalu mereka mengajukan pinjaman online. Tapi saat proses perjalanannya mencicil, berasa hutangnya ini nggak habis-habis karena bunganya terus menumpuk dan terus bertambah. Banyak banget kejadian kalau ujung-ujungnya kalau bunga dan lain sebagainya itu jauh lebih besar dibandingkan pinjaman pokoknya. Tapi buat kalian yang telat bayar, gagal bayar, nggak usah khawatir karena aplikasi pinjol yang saya bahas barusan itu sudah resmi OJK. Dan memang mereka rata-rata masih mengikuti aturan OJK, yaitu maksimal denda yang kalian terima itu ya sebesar jumlah pokok pinjaman kalian. Sebagai contoh, misal kalian pinjam 10 juta ya teman-teman. Nah, maksimal itu denda kalau kalian bertahun-tahun kalian pinjam nggak bayar-bayar, nah itu dendanya juga maksimal cuman mentok di 10 juta. Dan nggak akan nambah-nambah lagi untuk dendanya teman-teman. Nah, semoga di sini kalian memahami ya, jadi beberapa pinjol ini mungkin cenderung lebih apa ya, lebih aman untuk gagal bayar. Kenapa? Karena mereka ada asuransi, jadi mereka tidak terlalu ngejar-ngejar kalian banget loh. Meskipun pada kenyataan juga tetap ngejar-ngejar ya. Karena ya gimana, kalau misalnya 1-2 orang sih nggak apa-apa. Tapi kalau yang minjam 100 orang, tapi 80 orang yang galbay, kan dia lama-lama rugi juga teman-teman. Dan perusahaan asuransi juga lama-lama rugi juga kalau seperti itu cara kerjanya kan. Oke, terima kasih. Semoga video ini bisa bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.